Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong. Berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong. Berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selama kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan, ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selama ajar Kau Tuhan, ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selamanya tak akan goyah. Selamanya tak akan goyah.
kasih Kristus Maria yang akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami beri kesempatan kami untuk memuji nama-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami beri kesempatan untuk ibadah JDM pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang akan melayani, untuk hamba-Mu, untuk nyanyi pujian, memain musik, dan membawa firman Tuhan. Ya, firman menjadi kehidupan kami, untuk menjadi hal-hal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai JDM pada sore hari ini ya Bapak, dari awal sampai akhir ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur haleluya. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, kita bersyukur ya kalau kita bisa mengadakan ibadah JDM sekalipun kita masih situasinya online, tapi kita bersyukur karena penyertaan Tuhan kita masih bisa mengadakan ibadah JDM. Kita akan memujikan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan pada bergelombang, timbullah pada yang berlubang, menjadi keyakinan di atas dasar iman. Katakan pada bergelombang, timbullah pada yang berlubang, menjadi keyakinan di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan pada bergelombang, timbullah pada yang berlubang, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Katakan pada bergelombang, timbullah pada yang berlubang, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Ya, seperti pujian tadi mengatakan jangan lelah bekerja bersama Tuhan, dan kita percaya sekalipun kondisi terbatas, sekalipun kita melayani dengan terbatas melalui online, tapi kita percaya kita nggak akan pernah lelah untuk bekerja bersama Tuhan. Ada amin? Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memujikan sebuah lagu apapun yang terjadi. Apapun
yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Saya serahkan kepada Bapak Martono. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita masih diberkati Tuhan dengan bisa bersama-sama untuk bisa beribadah JDM biarpun secara online. Tapi kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami ucap terima kasih kalau Engkau sudah menyertai kami pada saat kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sudah bertakhta atas pujian kami, sehingga pujian kami boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada sore hari ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan belajar tentang firman-Mu. Kami rindu untuk selalu merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang selalu menjadi kekuatan bagi kami semuanya, Tuhan. Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang akan pimpin kami. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang mencoba merampas kemuliaan-Mu, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan, Tuhan. Sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir daripada firman ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua ini kami perlaskan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kembali sore hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan untuk firman yang kita pelajari pada sore hari ini tidak terlalu jauh dari kehidupan kita, teristimewa dari badan kita sendiri, yaitu tentang perkataan. Perkataan yang setiap saat kita lakukan, perkataan yang
setiap saat kita lontarkan, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa perkataan kita ini sangat bermanfaat. Perkataan kita ini ternyata mempunyai suatu kuasa. Dan itu yang akan kita pelajari. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Perkataan kita ini mempunyai kuasa. Karena dunia ini dijadikan oleh Bapak Allah kita, Tuhan Allah kita itu juga dengan perkataan, yaitu dengan firman-Nya. Tuhan berfirman saat itu, jadilah seluruh bumi ini. Maka semuanya jadi. Demikian juga dengan kita. Kenapa perkataan kita ini mempunyai kuasa? Bapak Ibu Saudara, yang pasti perkataan kita mempunyai kuasa. Oleh sebab itu jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mempunyai perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak benar, atau perkataan yang tidak menjadi contoh. Oleh sebab itu kita akan sama-sama pelajari ada 3 hal. Kenapa perkataan kita ini mempunyai kuasa? 1. Kenapa perkataan kita mempunyai kuasa? Kita akan sama-sama baca di dalam Amsal Soleman pasal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Perkataan kita kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang kita katakan kadang-kadang terjadi. Oleh sebab itu jangan sampai perkataan ini kita keluarkan, atau perkataan-perkataan yang jelek itu kita keluarkan untuk anak cucu kita. Misalnya anak kita lagi belajar nggak bisa, jangan dikatakan yang bodoh-bodoh. Karena apa? Perkataan ini kadang-kadang kalau orang Jawa katakan mandi. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan itu segambar, ya, serupa dengan Allah. Oleh sebab itu perkataan pun kita bisa dikatakan hampir sama dengan Allah. Dalam menciptakan bumi, di dalam Yohanes 1 pasal 1, ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, maka berfirmanlah Allah, jadilah seluruh dunia ini, ya, alam semesta, maka semuanya jadi. Demikian juga kalau apa yang kita katakan itu tanpa kita sadari biasanya terjadi. Oleh sebab itu sore hari ini lewat firman yang pertama ini, biarlah kita selalu menjaga ucapan dan perkataan kita untuk selalu berkata-kata yang baik. Kemudian yang kedua, mengapa perkataan kita mempunyai kuasa? Yaitu perkataan kita mempunyai dampak. Apa yang kita katakan itu mempunyai dampak, Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama baca di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-18. Ya. Kenapa perkataan kita juga mempunyai kuasa? Karena perkataan kita mempunyai dampak. Itu terdapat di dalam Amsal pasal 12 ayat 16. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang pada saat kita berkata atau berbicara, kita harus berpikir terlebih dahulu. Karena perkataan juga bisa menghancurkan, tapi perkataan juga bisa meneduhkan atau menenangkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah adalah umat yang paling aneh, paling antik daripada seluruh ciptaannya. Manusia mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Sehingga lewat komunikasi, lewat perkataan ini, kita bisa saling mempengaruhi. Kalau itu mempengaruhi dengan kejelekan, maka akan terjadi permusuhan. Tapi kalau perkataan itu keluarnya dengan kebaikan, maka itu akan menjadi keteduhan di hati kita. Bapak Ibu Saudara, demikian juga perkataan yang tidak baik itu nanti mempunyai perhitungan tersendiri di hadapan Tuhan.
Itu ada ayatnya di dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Perkataan itu mempunyai pertanggungan jawab di hadapan Tuhan sendiri. Kalau kita mau perkatakan yang jelek, maka pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan akan jelek. Dan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Ada beberapa contoh daripada tokoh-tokoh ya yang karena dia perkataannya tidak terpikirkan, dia ceroboh, akhirnya mengenai dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara pasti mengenal Mike Tyson. Mike Tyson itu pada saat jaya-jayanya dia sangat kuat, dia sangat ditakuti. Setiap musuh yang dihadapinya pasti KO. Tapi dia pernah kalah oleh Evander Holyfield. Sebelum dia kalah sama Evander Holyfield, ternyata Mike Tyson mengeluarkan perkataan yang ceroboh sekali. Dia mengatakan pada Evander Holyfield, kamu akan saya kalahkan bersama Roh Kudusmu. Evander Holyfield petinju tapi dia sangat aktif di dalam beribadah. Dia berdoa kepada Tuhan sehingga pada saat itu Mike Tyson meninggalkan Tuhan dan dia sempat mengata-ngatai yang ceroboh pada Evander. Kamu akan saya robohkan bersama Roh Kudusmu. Tapi saat itu 2 kali bertanding dengan Holyfield tidak pernah menang. Mike Tyson malah KO. Sejak saat itu Mike Tyson tidak pernah menang. Kemudian Bapak Ibu pasti mengenal kapal Titanic. Titanic mempunyai seorang insinyur yang sangat hebat sekali. Insinyur ini pada saat dia habis menciptakan Titanic yang kapalnya paling besar saat itu dan paling mewah, paling modern, dia didatangi oleh seorang tukang wawancara yang mewawancarai. Kira-kira Bapak percaya enggak kapal ini nantinya bisa tenggelam? Sang insinyur dengan sombongnya mengatakan, ini perkataan insinyur. Kapal ini modern tidak bisa tenggelam. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Beberapa saat setelah berlayar, ternyata hanya oleh sebuah gunung es Titanic ini hancur. Titanic ini tenggelam. Bapak Ibu Saudara pasti tahu sejarahnya. Berapa yang mati, berapa yang hidup. Ini Bapak Ibu Saudara. Perkataan itu bisa membawakan dampak kalau kita ceroboh. Dalam perkataan ini kalau kita ceroboh, itu akan mengenai diri kita sendiri. John Lennon, Bapak Ibu Saudara. John Lennon pada saat itu paling terkenal. Dia sangat sombong sekali. Dia mengatakan pada fan-nya, kira-kira nanti yang tenggelam itu saya apa Tuhan Yesusmu? Yang tenggelam terlebih dahulu. Artinya yang lebih terkenal nanti John Lennon apa Tuhan Yesus. Ternyata 6 hari kemudian John Lennon ditembak selama 6 kali, dia mati. Hanya beberapa tahun dia tenggelam. Tapi Tuhan Yesus sampai sekarang masih sangat terkenal dan kita menjadi orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bahwa kenapa perkataan kita mempunyai kuasa? Kenapa perkataan kita itu mempunyai dampak? Kalau kita salah ngomong, kita ceroboh dalam ngomong, apalagi berbicara tentang Tuhan Yesus, tentang Roh Kudus, itu harus hati-hati. Kalau tidak, itu akan mengenai diri kita sendiri. Firman yang lain mengatakan bahwa jangan kamu istilahnya menjelekkan Roh Kudus. Hukumnya tidak ada ampunnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenapa perkataan kita mempunyai kuasa? Karena perkataan yang kita keluarkan itu bisa memberikan perubahan. Coba kita akan sama baca. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau berbicara, apa yang harus kita bicarakan harus mempunyai tujuan. Karena setiap pembicaraan yang kita lontarkan itu akan membawa perubahan. Tadi sudah saya katakan, kalau perkataan kita baik, kita akan bisa membangun orang.
Tapi kalau perkataan kita jelek, kita akan bisa membuat patah hati orang itu, apalagi di dalam pelayanan, di dalam gereja. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anggota-anggota gereja yang kita aktif, kita harus benar-benar berhati-hati tentang perkataan kita, supaya kita jangan menjatuhkan orang lain. Dan ini di dalam Matius pun pernah dikatakan, ya, jangan sampai kita ngomong kotor. Dan Rasul Paulus pun pernah memperingatkan kita di dalam Efesus. Di situ dikatakan jangan kita beromong kosong yang nantinya tidak membangun orang lain. Itulah Bapak Ibu Saudara, sore hari ini yang bisa saya sampaikan sebagai orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kita berkata-kata dengan subjek yang baik, dengan satu tujuan yang baik, supaya kehidupan kita bisa membangun jemaat-jemaat yang lain. Perkataan kita bisa menguatkan jemaat-jemaat yang lain atau mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus secara mantap, beristimewa dalam kehidupan kita berkeluarga ataupun kehidupan kita bertetangga. Lewat perkataan kita akan boleh menjadi saksi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, itu saja firman yang saya sampaikan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.